bisa lakukan. Artinya, saudara, kita nggak perlu ewo pakewo untuk mengakui kebenaran, untuk menyuarakan hati nurani kita. Ya, tidak ada kewajiban buat kita untuk mengakui Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, tidak ada kewajiban. Ya, saya bersanad kepada guru-guru saya, yakin tidak berdosa saya tidak mengakui sebagai keturunan Rasulullah dari Ononom Habib Ba'alawi. Kenapa? Karena saya punya dasar. Saya tidak ngawur. Dasarnya adalah kajian ilmiah. Kajian ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, kajian ilmu filologi, kajian tes DNA, dan juga ilmu kajian perilaku. Lengkap ya sudah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kalian bisa mengedukasi kepada masyarakat. Karena kalau kita berhenti, bosen, hanya alasan bosen, kok itu saja, ya kita akan kalah, sudah kalah pada babak awal, kita sudah kalah pada babak penyisihan. Padahal ini menurut saya masih babak penyisihan ini, belum final. Ya, nah sementara mereka terus ini berjuang, terus koar-koar di sana ke sini menyuruh para muhibinnya yang masih taklid buta, fanatisme berlebihan kepada Onom Habib itu. Mereka terus koar-koar. Kalau kita menyerah, ya lalu hanya karena alasan bosan, capek, gimana? Gimana nasib bangsa kita ke depan? Ingat, perjuangan kita jangan dipandang remeh. Oke, dalam jangka pendek kita nggak tahu memang, tetapi perjuangan kita berharap hasilnya itu bisa dinikmati oleh anak cucu kita jangka panjang. Jangka panjang. Coba bayangkan kalau hari ini tidak ada satu orang pun yang mau mengkanter ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin sesat dari Ba'alawi. Coba kalau saat ini tidak ada orang yang mau mengkanter pengakuan Bani Alawi sebagai keturunan Rasulullah. Coba bagaimana ke depannya? Maka ke depannya bulat, sudah bulat seperti bola, bulat, lat, tanpa ada cacat. Mereka melenggang, berdiri, menepuk dada, bahwa bulat mereka adalah diakui sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tapi saya bersyukur, hari ini ada seorang kiai muda, karismatik, berkompetensi, bahkan saya setuju ketika Dr. Ubaidillah menyebut beliau adalah seorang mujaddid, pembaharu, yang tadi malam sudah saya sampaikan kontennya. Ya, Ubaidillah Tamam sudah menyampaikan, seorang doktor, seorang penulis, ya, buku-bukunya bestseller yang beliau tulis, menyampaikan dengan tegas dan lugas, penuh semangat bahwa Kiai Haji Maduddin adalah seorang pembaharu, seorang mujaddid. Bahkan keilmuan Kiai Haji Maduddin Utsman diakui juga oleh seorang mantan menteri di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Profesor Dr. A.S. Hikam, menyampaikan kalau perlu Kiai Haji Maduddin ini karya-karyanya harus mendunia, maka kita dukung. Salah satu cara untuk menduniakan, mengglobalkan hasil karya Kiai Haji Maduddin Utsman adalah dengan menyuarakan di berbagai platform media sosial. Kalau kita capek, maka peluang itu akan diambil alih oleh Bani Alawi. Oleh karena itu, saudara, mari kita bahu-membahu untuk edukasi masyarakat. Kenapa? Karena kita membaca sebuah indikasi kuat, Bani Alawi ini ingin membangun sebuah imperium, ingin membangun sebuah hegemoni kekuasaan di Nusantara, mengatasnamakan sebagai Juriyah Rasulullah SAW. Hal ini bisa kita telisik dari catatan sejarah di mana pada zaman kolonial Belanda ketika hidup mereka susah di negerinya di Yaman sana, mereka mencari penghidupan yang lebih baik, mencari pekerja, dan kemudian diterima oleh pemerintah kolonial Belanda, dibawa ke sini oleh pemerintah kolonial Belanda dan dipekerjakan. Habib-habib Ba'alawi kebanyakan mayoritas bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda, sehingga saya sudah buka buku sejarah, saya sudah baca buku sejarah, ya sudah seambrek ya. Itu saya tidak pernah menemukan catatan-catatan yang menyebutkan bahwa ada peran-peran yang dominan dari Bani Alawi untuk berjuang melawan pemerintah kolonial Belanda. Kecuali belakangan ini kemudian dari Habib-habib itu, ya, terutama setelah munculnya FPI, dibangunlah sebuah cerita bahwa Habib-habib itu adalah
orang yang penuh jasa kepada NKRI. Sehingga caranya mereka mengklaim bahwa pahlawan nasional contohnya adalah Tengku Imam Bonjol diaku sebagai kakeknya dari Rizik Syihab. Kemudian banyak sekali contoh-contoh yang lain. Kemudian sejarah pun dikaburkan, Surabaya sejarahnya dikaburkan dan banyak sekali kalau kalian mau mencari. Saudara-saudara, fakta sejarah membuktikan bahwa Bani Alawi pada masa zaman kolonial Belanda, dia pro Belanda, dia bekerja kepada Belanda. Mereka punya budaya untuk tazim kepada orang yang dia percaya dianggap sebagai mufti. Tentu saja adalah Habib Utsman bin Yahya. Kalau kita lihat Habib Utsman bin Yahya sebagai dalam tanda petik pentolan mereka, pimpinan mereka bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda, maka tentu orang-orang lain di bawah Utsman bin Yahya juga banyak yang bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda. Dan itu fakta sejarahnya nyata. Mereka membuat fatwa bahwa melawan pemerintah kolonial Belanda itu haram. Nah, kalian bisa pakai logika akal sehat. Kalau oknum Habib saja, Habib itu tentu mengikuti fatwa dari pimpinannya yaitu Utsman bin Yahya. Kalau pimpinannya saja, pentolannya saja yang dia anggap imam, yang dia anggap pembuat fatwa, memfatwakan bahwa haram perjuangan melawan Belanda, maka tentu saja Habib-habib yang lain juga sama. Kalau dia mengharamkan melawan Belanda, tentu saja logikanya mereka tidak akan pernah melawan Belanda. Saya ulangi, kalau Habib-habib itu, oknum Habib Ba'alawi yang diwakili oleh Utsman bin Yahya membuat fatwa bahwa haram melawan pemerintah kolonial Belanda, dianggapnya itu dosa. Maka artinya ini bukti bahwa Ba'alawi tidak ada yang melawan Belanda pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Siapa yang berjuang? Siapa yang melawan? Ya kelompok yang diharam-haramkan ya oleh Mufti Batavia, Mufti Belanda, ini ya si Utsman bin Yahya. Siapa? Bani Wali Songo. Nah, ini juga bukti kajian perilaku ini bahwa Bani Wali Songo benar-benar terbukti sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudaraku nyata ya. Jadi sekarang kita nyata berkesimpulan berdasarkan kajian kitab nasab, kajian kitab sejarah, filologi, dan juga tes DNA, kajian perilaku. Di Nusantara ini, di Indonesia, di NKRI, yang benar-benar soheh, yang benar-benar keturunan Rasulullah adalah keturunan Bani Wali Songo. Selesai sudah. Di Indonesia, Zuriyah Wali Songo adalah keturunan Rasulullah SAW. Sementara kita clear menyebut Bani Alawi bukan keturunan Rasulullah. Ya, itu saudara, kalian nggak usah sungkan-sungkan lagi. Sambil bercanda-canda saja kepada Habib-habib itu bilang, "Hai Baib, kamu bukan keturunan Rasulullah, santai aja." Ya, dia nggak akan marah kalau kita bilangin dengan baik-baik ya. Kalau marah kan juga dia sendiri nanti yang rugi, ya kan? Oleh karena itu kita tetap bersikap baik. Habib bukan keturunan Rasulullah, dia manusia biasa seperti saya bukan keturunan Rasulullah ya. Saya nggak sungkan ngomong, maka saya akan hargai dia berdasarkan keilmuan dia. Saya akan mengangkat derajatnya berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Karena ilmulah yang bisa mengangkat harkat dan derajat manusia. Bukan nasab dari Bani Alawi itu sendiri. Clear ya? Jadi menurut saya, siapapun Bani Alawi, kita anggap dia manusia biasa seperti kita, bukan keturunan Rasulullah ya. Nah, kalau dia ternyata tetap mengaku keturunan Rasulullah, tentu kita minta agar dia bisa membuktikannya dengan tes DNA. Karena ibaratnya permainan game ini levelnya kita sudah pada sampai level tes DNA, selesai urusan, selesai masalah. Oleh karena itu kalian tidak usah sungkan. Kebiasaan adat istiadat yang tadi sudah saya sebutkan, perasaan-perasaan tadi apa yang saya sudah sebutkan tuh ya. Ewo pakewo, perasaan andap asor, enggak enakan ya.
selalu mudah percaya, mudah husnuzon itu ya. Itu semua yang saya sebutkan tadi baik semua. Tetapi akan lebih baik kalau dalam aplikasinya tepat, sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Ya, tidak selalu harus seperti itu, lihat situasi dan kondisinya seperti itu. Bagi saya, dalam konteks kajian ini, kecerdasan itu jika kita mampu menerapkan situasi dan kondisi ya ilmu yang kita miliki, adat istiadat yang kita miliki ya dalam situasi yang tepat, kondisi yang tepat, dalam konteks yang tepat. Saya kira itu. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak gampang diplokoto, diperdaya, dibodohin dan diakalin oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi. Jadi saya katakan lagi, ada dugaan kuat oknum Ba'alawi ini berusaha membangun hegemoni, membangun imperium, kekuasaan di Nusantara menggunakan pintu pengakuan dia sebagai keturunan Rasulullah. Dia berusaha mengkapitalisasi keturunan Rasulullah itu untuk kebutuhan dia pribadi dan kelompoknya untuk mendapatkan keuntungan. Coba kalian bayangkan, kalau organisasi yang namanya Robito Alawiyah ini dipercaya sebagai keturunan Rasulullah, lalu kalian taklid buta, fanatisme berlebihan, apa yang bisa dilakukan oleh organisasi ini tentu banyak sekali, karena bisa memperdaya Anda. Dengan mudah mereka akan memobilisasi massa mengatasnamakan pimpinan mereka, sang imam besar. Maka disitulah hal yang harus kita kritisi yang berbahaya bagi NKRI. Jangan sampai mereka diberi peluang lagi untuk membangun politik identitas yang sudah pernah muncul di beberapa tahun yang lalu. Karena dengan mengusung dirinya sebagai keturunan Rasulullah, paling mulia mereka dengan mudahnya memobilisasi massa. Coba, karena banyak orang yang takzim taklid buta percaya kepada mereka, membela oknum Habib dianggapnya jihad fisabilillah. Membela oknum Habib dianggapnya dapat jaminan surga. Karena apa? Sebelumnya sudah di-framing di dalam doktrin-doktrin mereka, untuk masuk surga cukup dengan mencintai Habib. Coba hal-hal seperti itu. Dia mengabaikan ilmu. Bahkan ilmu dianggap lebih rendah daripada klaim nasab mereka. Sehingga sampai keluarlah fatwa dari mereka, doktrin dari mereka, bahwa 70 kiai alim, 70 kiai orang yang berilmu, ya lebih rendah daripada satu habaib yang bahlul sekalipun. Nah, ini loh saudaraku, yang harus kita sadari. Ya, oke, supaya kalian tidak bosan dengerin saya ngoceh seperti ini. Kenapa saya ngoceh? Karena saya sudah melihat ini di beberapa channel ini, mereka dari golongan pro Ba'alawi ya, dari golongan muhibbin Ba'alawi, para oknum Habib Ba'alawi, mereka itu nggak pernah surut semangatnya untuk membuat cerita, mencoba meyakinkan orang lain agar dia dipercaya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Sementara teman-teman yang kita ajak untuk berakal sehat ini sudah mulai kendor. Mungkin capek, lelah, bosan bisa jadi. Maka kita ingatkan lagi, kita bangkitkan lagi. Mari kita jangan terlena. Ya, jangan terlena karena sikap dan perilaku yang seperti itu gampang mencepelekan, ya, menganggap ini masalah sepele. Disitulah akan menjadi pintu masuk, akan dianggap sebagai pintu masuk yang mudah untuk mereka oknum Ba'alawi menguasai kita. Ya, nah, oleh karena itu kita harus pahami, kita nggak meributkan sebenarnya. Ini hanya masalah edukasi. Edukasi itu seperti orang sekolah itu, anak-anak semua diajarin hal yang sama tiap hari, ya dibiasakan, ya kan? Tiap hari anak-anak disuruh baris, lalu masuk dengan tertib, masuk kelas, bersalaman dengan gurunya, ngucap salam dan seterusnya. Setiap hari diajari budi pekerti, ya seperti itu. Itu edukasi, itu harus setiap hari untuk pembiasaan. Jadi ketika kita membahas tentang nasab Ba'alawi ini, coba dilihat dari sisi edukasi, bukan dilihat dari sisi keributan. Ya jangan dianggap sebagai ini keributan, saudara-saudara. Ini edukasi. Kalau kita memaknai sebagai sebuah edukasi, ya maka kita tidak boleh terhenti, kita nggak boleh berhenti untuk terus mengedukasi, karena
kearifan lokal ya, pendidikan itu seumur hidup. Pendidikan itu sampai akhir hayat. Dalam bahasa asing mengatakan long life education. Nah, kalau kita berhenti mengedukasi masyarakat yang menunjukkan kebenaran kepada masyarakat, sementara mereka tidak berhenti, maka apa yang terjadi? Otomatis mereka bisa menang dengan sendirinya tanpa ada perlawanan. Seperti itu. Apa kalian mau oknum-oknum yang berusaha menanamkan kekuasaan dari pintu agama, ya, yang menurut Buya Syafi'i jelas-jelas ini orang Habib yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan budaya paternalistik di Nusantara ini sama dengan penjajahan model baru. Kenapa? Mereka seperti itu, minta dimuliakan, ya kan? Semua yang diminta harus dikasihkan. Ya, karena apa? Karena walaupun dia nggak pernah ngomong harus, tetapi dari doktrin mereka dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah, maka seolah-olah kalau mau masuk surga harus memuliakan mereka. Contoh doktrin yang sangat membagongkan yang sudah saya konten juga, kalian masih ingat kan? Ketika Novel Al-Idrus ngomong bahwa Habib-habib di Indonesia harus aman, harus diamankan. Kalau Habib-habib di Indonesia tidak aman, maka tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tapi bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan sama dengan ingin menyatakan bahwa kalian itu wajib mengamankan Habib, kan begitu. Secara tidak langsung. Inilah kehebatan mereka dalam memilih bahasa. Memang mereka sudah terlatih untuk berceramah, mengagitasi masyarakat. Jauh kalau saya tidak bisa apa-apa, ya kan? Ada lagi tuh. Saya kira kan kalian juga sudah tahu. Ya, katanya nggak perlu belajar kitab. Ya, cukup mencintai Habib, kalian bisa masuk surga. Coba. Maka kalau sudah ngomong mencintai Habib, apa yang terjadi? Itu kan sama dengan mengatakan mencintai itu harus mau memberi. Memberi itu harus ikhlas kan begitu. Sama dengan mereka mengatakan mencintai itu harus rela berkorban. Nah, maka dari itu saya tidak heran kalau saya dapat laporan dan kalian sudah tahu juga ada yang terbongkar. Saya tidak heran kalau Habib minta apem para muhibin pun dengan mudah dikasih, tinggal menentukan tempat. Rahasia, karena itu kalau terbuka kan juga memalukan karena adat kita tidak mengizinkan yang namanya nikah mut'ah. Adat kita tidak mengizinkan yang namanya nikah siri. Ya kan? Nikah siri juga tidak boleh di hukum Nusantara. Adat dan budaya kita tidak mengizinkan yang namanya nikah berdasarkan mazhab Imam Daud Az-Zahiri, yang tanpa wali, tanpa saksi, tanpa penghulu. Nah, tapi mereka akhirnya apa? Sudah mereka bermain dengan namanya cerai. Ya, disuruh menceraikan dalam arti 1 detik, 1 menit, 1 jam misalnya, sesuai kebutuhan. Habis itu dinikahi dengan nikah kontrak dan sebagainya misalnya. Mereka itu punya akal. Karena apa? Mengaku sebagai orang ahli agama. Kalau dia mengaku sebagai ahli agama, maka dia bisa membuat dalil sendiri, memelintir dalil, membodohin orang yang nggak ngerti, akan dengan mudah dia lakukan. Memelintir hadis akan dengan mudah mereka lakukan. Bahkan sudah terindikasi kuat Anum Habib Ba'alawi dengan mudahnya memalsukan hadis. Karena dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Bahkan, saudara, mereka hanya dengan mengisbat mimpi, hanya merasa dengan mimpi, maka dia bisa mendapatkan hadis baru. Dia merasa bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda dalam mimpinya begitu. Apa hal-hal demikian kita anggap benar? Jelas tidak kan, saudara? Mereka dengan mudah mengatakan, saya bermimpi dapat sabda dari Rasulullah. Nah, apa yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki tinggal kun fayakun. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat, kita edukasikan masyarakat. Mereka itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau mereka benar keturunan Rasulullah, dari kajian perilaku, perilakunya nggak akan seperti itu, saudara. Menggunakan dalil Al-Quran, hadis untuk agar dia mendapatkan kemuliaan. Ya, ada saya laporan nih, beberapa teman ngomong, kenapa oknum itu seperti misalnya Habib Thoha bin Yahya misalnya. Dia bisa seperti itu karena dia sudah menganggap dirinya sebagai keturunan Rasulullah, seorang pemimpin majelis taklim, dianggap tahu banyak ilmu, maka merayu muhibin atau istri muhibin cukup dengan mengatakan, ya, kamu mau apamu kasihkan ke saya. Sudahlah kamu halal nanti, saya halalkan. Dia bisa membuat doktrin dan dalil sendiri kan.
Siapa yang kemudian bisa menolak? Kemudian kalau diancam tidak dapat syafaat, siapa yang kemudian bisa menolak? Maka saya ingatkan kepada para muhibbin, hati-hati. Coba selidiki, cek apem-apem milik kalian itu apa benar-benar masih aman. Jangan-jangan diem-diem di belakang sana karena si istri mungkin kepingin dapat barokah, hidayah, ya pengen merasakan barokah, syafaat dari oknum Habib, dikasihkan tanpa izin kalian. Bisa saja oknum Habib itu doktrin, ya kan? Jangan ngomong kepada suami kalau kamu nggak ngomong suamimu, kamu halal misalnya. Kalau kamu ngomong suamimu, kamu dapat dosa misalnya. Kan jangan-jangan bisa saja begitu. Kenapa? Karena bisa kita lihat itu oknum-oknum ini ada juga banyak yang satu dua sudah mengaku, ya kan? Tentu saja mereka malu untuk publik ke masyarakat. Kenapa? Karena itu hal yang wadi, rahasia. Wadi itu rahasia, ya kan? Nah, oleh karena itu mohonlah kita gunakan akal sehat, nalar yang sehat, saudara. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah, memang susah. Maka kesabaran kita terus mengedukasi masyarakat, ya, maka insya Allah kesabaran kita dibutuhkan. Terus kita langsung, kalau ada yang tidak paham konsultasi kepada kiai yang benar, kepada guru, seorang yang benar, sudah benar-benar kredibilitasnya dibuktikan gitu loh ya. Jangan asal. Ya, baik saya akan memperdengarkan sebuah katakanlah juga sebuah ungkapan yang menarik dari sahabat kita, Gus Muhammad, saya bilang dari channel Arah Nusantara. Ini untuk selingan lah, supaya kalian nggak bosan ya mendengarkan ocehan saya. Kita simak berikut ini. Yang saya baru enggak itu adalah tentang kata kiai. Tak pikir-pikir iya. Karena mayoritas, dan monggo dicek, kiai-kiai kita di Indonesia ini, terutama yang saya tahu ya di daerah saya lah, di Madura, itu mayoritas memang keturunan Wali Songo. Mengaku atau tidak mengaku setelah ditelisik itu arahnya ke sana. Apalagi secara ideologis ya, secara biologis ada ketersambungan itu, baik itu turunan laki-laki atau perempuan, mengaku atau tidak mengaku. Maka dengan mengatakan satu Habib lebih mulia dari 7 atau lebih utama dari 70 kiai, secara langsung atau tidak langsung telah menafikan adanya ketersambungan nasab kiai-kiai kita dengan Wali Songo. Ini baru nggak saya. Ya begitu ya, di dalam memahami perkataan atau naskah itu memang kadang-kala butuh waktu. Kadang-kala manusia itu ada lembutnya ya, termasuk saya. Kalau secara ideologis, sepengetahuan saya demikianlah adanya. Walaupun sebelum Wali Songo apabila dihitung dari Sunan Ampel sudah ada penyebar-penyebar Islam. Artinya faham Ahlus Sunnah secara ideologis itulah yang merata. Dan kita bisa lihat jejak-jejak sejarah seperti umpamanya dalam dalam buku Rihlah Ibnu Battutah. Ketika Battutah menyampaikan kabar dia sampai di Aceh dan menyampaikan bahwa sang raja bermadhab Syafi'i, itu artinya kan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itulah yang diajarkan oleh Wali Songo atau ulama-ulama sebelum Wali Songo, apabila Wali Songo ini menggunakan teori Kiai Haji Agus Nyoto, yakni dihitung dari Sunan Ampel. Dan Wali Songo, Robitoh Alawiyah sendiri mengakui itu adalah zuriyah Nabi, tapi ke bawahnya enggak tahu, kan begitu umumnya. Sehingga dengan demikian bahwa yang zuriyah Nabi di negeri ini hanyalah mereka. Ini bukan rebutan menjadi durian Nabi. Ini mendudukkan persoalan sesuai porsinya. Jangan disalahpahami, karena ada yang menyalahpahami juga, dipikir persoalan-persoalan seperti ini diangkat karena ingin disebut sebagai durian Nabi. Tidak ke sana. Maka saya katakan, kiai-kiai, termasuk kiai-kiai saya di kampung, saya pernah nulis kiai saya, sambungannya ke Sunan Giri, satunya lagi ke sini. Tapi mereka tidak pernah mengekspos, hanya ada dalam catatan keluarga. Itu pun ketika ditanya belum tentu ngaku. Kenapa? Karena ketawaduan mereka,
Kenapa? Karena ada di antara mereka yang mengatakan kepada saya, tingkah laku saya, apalagi ilmu saya tidak sepadan dengan leluhur saya, maka tidak pantas apabila saya mengatakan hal ini kepada umum, kepada publik. Terkadang pula, anak-anaknya juga nggak dikasih tahu. Ini saya nggak tahu apakah salah satu kelebihan dari kiai-kiai kita yang tawadu, atau satu kelemahan apabila dilihat dari sisi literasi. Karena anaknya nanti kan nggak tahu. Anak-anaknya nggak tahu kalau dia adalah turunan Wali Songo dan Wali Songo sambung nasab ke Rasulullah. Nah, inilah saudara-saudaraku, pentingnya kita saling mengisi, pentingnya kita saling mengingatkan dan terus belajar, menggali referensi-referensi. Dan terpenting pula bahwa sikap bangsa Indonesia, kalau dalam bukunya Aloysi van den Berg dikatakan, orang-orang Melayu, Jawa, atau mungkin sekarang Indonesia lah gampangannya, ketika menyebutnya nama Jawa itu kan nanti ujungnya ya senusantara ya, itu memiliki sifat yang nggak enakan, atau pakai sehingga akhirnya menjadi korban dari kelompok-kelompok pendatang, termasuk juga Belanda. Kemudian juga orang-orang Indonesia ini memang sangat dikenal rendah hati, sehingga dalam sebaran faham yang lain pun kerap kali kita terlangkahi. Macam dari gerakan Wahabi, ketika disuruh ngimamin kita panjenengan mawon sampean saos. Si Wahabi masuk, akhirnya menguasai masjid. Nah, inilah yang lagi-lagi saya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam podcast tersebut, bahwa beliau ingin mengangkat rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang sebenarnya kita ini adalah bangsa yang besar. Sudah memiliki bukti-bukti yang tak terbantahkan, mulai dari sisi yang disebut bangunan, dari sisi keilmuan yang bersifat hukum, dari sisi apapun, bangsa kita adalah bangsa besar yang kemudian oleh Belanda kita ini direndahkan melalui strategi Belanda menggunakan istilah politik etis yang tidak etis itu, sehingga bangsa Indonesia ini dianggap orang kelas 3. Inlander adalah kelas 3, kelas 2-nya adalah Timur Jawa atau Timur Asing, terdiri dari India, Arab, Cina, dan sebagainya yang ada di wilayah Timur Jawa atau Timur Asing. Sementara kelas nomor 1 adalah orang Eropa. Ini nampaknya menancap betul pada diri bangsa Indonesia, sehingga sampai hari ini apabila ada orang Arab umpamanya menggunakan jubah cakep, pasti kita itu menganggap beliau alim. Atau ada orang bule sampai ke sini ketemu kita, pasti kita menganggapnya dia lebih dari kita. Artinya seolah-olah benar dia itu orang kaya, padahal belum tentu. Bisa saja dia bulker kan, kayak yang di jalan Jaksa, bulker, bulikere katanya, mohon maaf, ini istilah teman-teman di jalanan. Atau yang lain-lain, selalu menganggap yang di luar itu lebih bagus dari kita. Nah, ini nampaknya strata sosial yang dibuat secara sistematis, terstruktur, dan masif. Sehingga dulu itu dibuat sekolahan-sekolahan khusus kaum ningrat yang disetarakan dengan orang Eropa. Kemudian kaum-kaum rakyat jelantah itu ya di bawah. Dan itulah yang sampai hari ini mengalir di dalam pikiran-pikiran kita sebagiannya. Maka lanjut lagi ke Kiai Iman, beliau ingin mengembalikan semangat kebesaran bangsanya. Ada situs Gunung Padang, luar biasa itu kan. Ada Borobudur, kemudian naskah-naskah lama, termasuk juga pusaka. Pusaka Segaluh. Ini menunjukkan secara metalurgi orang tua kita sudah sangat paham tentang metalurgi. Dalam teknik tempa mereka sudah paham teknik tempa. Dalam kekayaan alam berarti kita memiliki kandungan metal-metal di bumi kita, dan dari sisi seni dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kita semua, bukan untuk membanggakan diri dan membesar-besarkan diri hingga pada tataran takabur, tetapi lebih menyadari diri bahwa Allah telah menganugerahi kita sebagai bangsa yang besar, tetapi kebesaran itu kemudian direndahkan oleh orang-orang tertentu secara sistematis dan masif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Betul ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Muhammad. Artinya kita harus terus berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa kita yang secara sistematis sudah nyata terlihat mulai didegradasi, direndahkan oleh oknum-oknum Baklawi dengan mengatakan bahwa 70 kiai alim, 70 kiai itu banyak Saudara, banyak itu 70 kiai, alim lagi. Apalagi kiai-kiai itu adalah juga juriyah, wali songo. Dibandingkan dengan satu oknum Habib Bahlul, masih kalah mulia di dalam konteks ini. Karena dia merasa si Habaib ini adalah di dalam tubuhnya ngalir darah suci Rasulullah. Nah, ternyata sekarang terbongkar merekalah yang hanya ngaku-ngaku dan tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Dan sekarang yang terbukti ternyata adalah kiai-kiai Nusantara yang ternyata adalah keturunan dari Rasulullah. Cuman karena tradisi adat istiadat yang adiluhung, yang tadi sudah kita sebutkan dan juga disebutkan oleh Gus Muhammad tadi bahwa bangsa kita itu andap asor, tawadu, ya. Ini menjadikan tidak mau mengaku-ngaku, bahkan kita dilarang mengaku sebagai darahnya keturunan Rasul. Apalagi nanti akan misalnya perilakunya nggak benar, malah akan mencoreng nama Rasul misalnya. Nah, hal-hal demikianlah yang kemudian dipolitisir, dimanfaatkan oleh oknum-oknum Habib Baklawi. Akhirnya merekalah yang mengaku, hanya merekalah keturunan Rasulullah yang paling soheh katanya. Tapi sekarang karena mereka sudah keterlaluan, akhirnya pribumi juga bangkit. Kita akhirnya juga bangkit, Saudara. Menunjukkan kebenaran yang sebenar-benarnya, fakta ilmiahnya bahwa juriyah Rasulullah untuk di Indonesia adalah keturunan dari Bani Wali Songo. Bani Alawi terbukti bukan keturunan Rasulullah. Jadi Saudara, aku jadi mengerti kenapa di tahun 1928 ketika bangsa kita hiruk pikuk mengkonsolidasi diri untuk melawan pemerintah kolonial, untuk membongkar hegemoni kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dengan membentuk organisasi-organisasi nasional, organisasi-organisasi perjuangan, ya seperti Budi Utomo dan seterusnya itu. Nah, Bani Alawi malah sibuk untuk menginventarisir dari nasab mereka, dari keturunan-keturunan mereka yang ada di Nusantara, yang disebut dengan Robito Alawiyah. Mereka mendirikan organisasi Robito Alawiyah itu didirikan bukan untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi untuk kesejahteraan dari Bani Alawi sendiri. Kenapa? Karena mereka pada zaman kolonial Belanda, oknum Habib Baklawi tidak pada posisi berjuang melawan pemerintah kolonial, tetapi oknum Habib Baklawi berdiri pada posisi bersama-sama mendukung pemerintah kolonial Belanda untuk menjajah Nusantara. Itu fakta sejarah. Nah, tampaknya mayoritas oknum Baklawi sekarang berusaha terus menghidupkan organisasi Robito Alawiyahnya untuk membangun hegemoni kekuasaan di dalam Robito Alawiyah itu. Dia menghimpun muhibin dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan itu. Nah, kalian bisa bayangkan, nanti bisa-bisa ada kekuasaan di dalam kekuasaan. Khawatirnya kita itu nanti mereka benar-benar menjadi raja di dalam Nusantara dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah, harus dielulukan, dimuliakan, dikultuskan. Itu yang sangat berbahaya. Maka dari itu, Saudara, kita tidak usah ingin menjatuhkan siapapun. Silakan kita bangkit untuk sama-sama saling menghargai, memperjuangkan kesetaraan. Kita hargai para Habib Baklawi kalau tetap ingin eksis, tetapi kita ingatkan agar mereka tidak terus-terusan mengaku sebagai keturunan Rasulullah dan terus-terusan mendoktrin bahwa mereka yang paling mulia, ajarannya yang paling benar, dia bisa dijamin surga,
pengikutnya dijamin surga dan sebagainya itu harus kita luruskan. Ya, kita jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran walaupun mungkin banyak tantangan, hambatan dan gangguan. Tapi yakinlah kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Sering sekali saya singgung, kisah seperti ini pernah terjadi di zaman kegelapan abad Al-Qarun di tahun 1633-an itu, di mana ada di Eropa, seringkali ini saya ungkap untuk mengingatkan kita, ada kelompok agamawan. Kalau sekarang ya anggaplah orang-orang oknum Habib Ba'alawi itu punya doktrin dari Gereja Katolik Roma bahwa bumi itu datar, itu doktrin sudah bertahun-tahun. Lalu ada ilmuwan semacam Kiai Haji Maduddin Usman, orang alim yang mau meneliti secara ilmiah tentang kebenaran doktrin itu. Ditelitilah, muncul tokoh namanya Galileo dan Kopernikus. Dia melakukan riset ilmiah, ternyata hasil riset menyebutkan bahwa bumi itu bulat dan bumi itu ternyata mengitari matahari. Matahari ternyata yang menjadi pusat tata surya gitu. Tapi apa yang terjadi, sang ilmuwan diinkuisisi, dihukum, di penjara ya, ditahan sampai meninggal dunia. Itu yang terjadi. Nah, itu bagi kita adalah tantangan dari sebuah perjuangan. Nah, Kiai Haji Maduddin Usman sekarang juga mengalami persekusi. Mengalami banyak sekali caci maki, hujatan, dianggap memecah belah lah dan sebagainya. Tidak. Kita perjuangkan kebenaran, kita perjuangkan kesetaraan. Kita cegah ya, kita berjuang mencegah munculnya oknum-oknum Habib Ba'alawi yang berusaha terus mempertahankan sistem kasta seperti yang tadi sudah disebutkan. Di zaman kolonial Belanda itu ada seolah-olah sistem kasta atau stratifikasi sosial, di mana masyarakat pribumi ada di posisi paling bawah. Mereka menempati posisi nomor 2 setelah pemerintah kolonial Belanda, setelah orang-orang kulit putih. Nah, nampaknya mereka ini sekarang ingin mempertahankan situasi itu, di mana masyarakat pribumi ada di bawah mereka. Itulah yang kita harus hapus, sistem yang seperti itu, kita perjuangkan kesetaraan. Kita dengan orang-orang Ba'alawi setara. Dia dan kita sama-sama manusia biasa. Kemudian kita cegah munculnya upaya penjajahan dan perbudakan model baru dengan melalui pintu ajaran agama yang sudah dimanipulasi dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Dengan mengatakan mereka yang paling mulia, ajaran agamanya paling benar. Sehingga dia menyalah-nyalahkan, bahkan merendahkan kiai-kiai Nusantara. Nah, ini yang harus kita perjuangkan, mencegah munculnya hal-hal yang seperti itu. Dan nyata kita perjuangkan upaya-upaya mengaburkan sejarah, kita hentikan. Ya, mengaburkan makam, membelok-belokkan makam, tegas kita hentikan, saudara-saudara. Kalau perlu makam-makam yang sudah berdiri megah itu, kalau yang sudah terindikasi kuat palsu, mohonlah dibubarkan atau dihancurkan saja. Kalau memang sudah terlanjur berdiri, minimal harus ada keterangan, plakat besar tulisannya ini bukan makam asli. Harus ada begitu. Jangan diziarahi untuk apa ya? Tujuan wisata saja, untuk rekreasi saja, untuk foto-foto aja, untuk buat video ya. Seperti aja. Jadi tidak usah kita anggap yang palsu menjadi asli, kemudian yang asli dipalsu-palsukan. Itu aja, saudara. Ya, mohon maaf, ini sudah sangat panjang video kita, 1 jam lebih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, kekilafan, live streaming, mungkin ada kalimat terputus karena jaringan internet terganggu, mohon dimaklumi adanya. Mohon maaf ya saudara-saudara, saya tidak bisa membaca komentar-komentar kalian untuk saat ini, karena sebentar lagi saya harus punya aktivitas kegiatan rutin yang harus saya laksanakan ya. Tapi tolong ditunggu nanti sore insyaallah atau nanti malam, mudah-mudahan kita bisa live streaming lagi, gak ada gangguan. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kita jaga kesehatan lahir batin kita, kesadaran kita, ya kita jaga keluarga kita. Para muhibin-muhibin itu yang saya sayangi, tolonglah diteliti itu, jaga itu apem-apem kalian itu, atau apem-apem istri-istri kalian itu. Jangan-jangan sudah diam-diam di belakang udah diminta atau dicicipi dengan dalil untuk mendapatkan barokah dari oknum habaib. Nah, itu yang kita keluarkan ya. Oke. Kita
hargai siapapun, ya walaupun Habib-Habib itu kita kritik tiap hari bukan berarti saya membenci. Jangan artikan kita membenci, kita justru sayangi supaya Habib itu berjalan di jalan yang benar, oknum itu berjalan di jalan yang benar. Nggak peduli siapa, kalau salah ya harus kita ingatkan supaya berjalan di jalan yang benar. Itu saja ya, salam persatuan dan kesatuan, salam persaudaraan, salam kerukunan, kedamaian, ketentraman, kita jaga pokoknya ketentraman NKRI, jangan seperti Yaman. Ya, salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!